Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan buat kita. Selalu baru setiap hari. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Tiada berkesudahan kasih Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Tuhan sudah gantikan duka menjadi suka. Jadi kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, Engkau baik Tuhan. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya kasih setiamu. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nyanyi glory. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan Yesuslah Tuhan. Mari serukan. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. 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 Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami mau terus merayakan kebaikan-Mu. Kami mau terus merayakan kemenangan yang telah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Bahwa Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus bersuka cita. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab hanya ini yang bisa kami beri kepadamu. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Kami hanya bisa berkata, Tuhan ini kami. Kami mau beri hidup kami untuk Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Diberkatilah kami semuanya. Diberkatilah setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan.
Mereka mengalami Engkau. Mereka dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang bersusah hati dihibur, dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Yes. Here I stand, Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Here I am. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Yes, Lord. Pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Kami beri hati kami untuk-Mu Tuhan. Kami beri hati kami untuk Engkau Tuhan. Untuk Engkau pakai Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu. Jesus. Give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Here I am to worship. Here I am to worship.
see my sin upon that cross. I'll never, yes, Lord, know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Jesus. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Terimalah sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. We thank you, Lord, for your sacrifice on the cross. Like the song that we just sang, Lord Jesus, Ya Yesus. our sins too have died on that cross. Thank you, Lord Jesus. We give you thanks, Lord. Thank you, Lord. Syukur Yesus. I give you thanks, Lord. 2 Timotius 2 ayat 7 sampai 10. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amen. Reflect on what I'm saying, for the Lord will give you insight into all this. Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel, for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal. But God's word is not chained. Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. 2 Timothy 2 verses 7 to 10. Dalam ayat ini Paulus menyatakan bahwa
ia rela menderita dan bahkan diperlakukan seperti penjahat saat memberitakan Injil. In these verses, we see Paul saying that he is okay to be chained like a criminal. Bahkan sampai akhir hayatnya, Paulus tetap memegang teguh Injil. And that till the end, we see how he still holds on to the gospel. Karena Paulus sadar bahwa inilah satu-satunya jalan supaya setiap orang dapat menerima keselamatan. Because he knew that this was the only way that people could get salvation. Yaitu karena Yesus sendiri telah mati di kayu salib sebagai ganti dosa-dosa kita. And that is that the Lord Jesus died on the cross in exchange for our sins. Ia telah membuktikan kasih-Nya yang begitu besar bagi umat manusia. He showed us, he displayed his great love for mankind Mengalahkan maut dan bangkit di hari ketiga. by defeating death and resurrecting on the third day. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Betapa besar kasih Tuhan Yesus untuk kita, untuk orang percaya. How great is the love of Jesus for those who believe. Bahkan saat Tuhan Yesus yang sesaat akan diserahkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Such that when Jesus himself was going to be handed over in the night before in the Garden of Gethsemane, Dalam Matius 28 ayat 26 ayat 38 sampai 39, that in Matthew 26 verses 38 and 39, kata Yesus, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Kita tahu di ayat ini bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sebenarnya juga takut dan sedih hatinya saat itu. We know from these verses that Jesus was not only sad, but he was also a little scared. Tapi kabar baiknya Tuhan Yesus tetap memilih untuk tetap taat kepada Bapaknya, untuk menerima cawan, yaitu disalibkan di kayu salib. But the good news is that despite this, Jesus still went with obedience to receive that cup that is dying on the cross. Betapa besar kasih Tuhan akan dunia ini, How big, how great is our love for us. sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang satu-satu, anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia untuk disalibkan. That God gave his only begotten Son to die on that cross just for us. Di momen perjamuan kudus ini, saya mau ajak kita semua untuk mengingat kembali akan kasih-Nya Tuhan Yesus yang begitu besar bagi dunia ini. And during this time of the Holy Communion, as we partake in it, I want to remind us to remember that great love of our Lord Jesus. Masih dalam sikap menyembah, saya mau ajak kita 1-2 menit untuk merenungi dan mengingat kembali arti dari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita. And as we stay in the presence of worship, I invite you to take a moment to just meditate on what He did for us on the cross. Yes. Terima kasih. Yesus. Oh, we thank you, we thank you. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Betapa pengorbananmu itu besar untuk kami Tuhan Yesus. Bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. We're so grateful, Lord. Terima kasih Yesus. Kau tetap memilih taat kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau rata syirih, kira, hati syirah, mahali. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." And as they were seated together, Jesus took the bread, broke it, and said, "Take this body of mine." Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." And then he took the cup and he said, "Drink from this, as this is the blood that is shed for Mari your kita sins." minum dan makan jus dan roti yang ada di tangan kita. Let's eat the bread and drink this wine. Kasih Tuhan Yesus. Dalam perjalanan pelayannya, Tuhan Yesus juga banyak menemui orang sakit yang butuh untuk disembuhkan. Jesus' ministry consists of him going out to heal a lot of people. Untuk itu kita sebentar lagi akan mendoakan bagi saudara-saudara sekalian yang ada di rumah yang merasakan kelemahan tubuh atau merasakan sakit. Baik itu sakit yang hanya mungkin dianggap sepele ataupun penyakit yang berat. Let's take this time now to pray for our brothers and sisters who need healing, for maybe from a small sickness all the way to maybe more major ones. Saya mau kesaksian sedikit. I want to share a small testimony. Mungkin di tahun sekitar 2014, In the year of maybe 2014, saya merasakan sakit yang sangat hebat di tulang belakang saya. I experienced a terrible pain in in my lower back. Karena saya dapat dari pekerjaan yang sebelumnya di pabrik mobil. And it was because I was working at this car factory. Tidak ada yang tahu tentang hal ini, bahkan keluarga saya pun tidak tahu. Nobody knows, not even my family, about this. Tapi saya merasakan sangat sakit. Hampir setiap malam saya susah tidur karena penyakit ini. But I was experiencing a lot of pain. Every night it would pain. Tapi di satu minggu pagi, pas waktu ibadah di rumah sakit Hosana dulu, But then one morning during a service of JLCC at Hosanna, saya memberanikan diri untuk mengangkat tangan saat ada doa kesembuhan ini. I boldly lifted up my hand during the healing prayers. Dan tiba-tiba saat saya mengangkat tangan dan berdoa, ada tangan yang mengarahkan tepat di bagian yang sakit itu, di tulang belakang saya. And then there was this hand that came and just rested exactly, stretched out hand that rested exactly at the place where it was hurting. Dan mujizat pun terjadi. And I received my miracle. Sakit itu tidak pernah datang sedetik pun, Wow. sekalipun sampai sekarang ini. That pain never came back, not even once. Begitu besar kuasa doa. That is the power of prayer. Mari kita berdoa untuk teman-teman yang sakit sekarang. So let us pray for those who are sick right now. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu Tuhan Yesus. Lord Jesus, we give you thanks for every blessing, Lord. Kami berdoa sekarang khusus untuk teman-teman kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. And we want to pray specifically for those of our brothers and sisters who are experiencing weakness in their body. Baik itu penyakit yang mungkin dianggap sepele seperti demam ataupun hanya nyeri Tuhan Yesus, It could be all the way from a light fever to some aches, Lord, maupun penyakit berat Tuhan. till something very heavy. Kami nyatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. We declare, be healed in Jesus' name. Melalui bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan kami Tuhan. By the stripes of your wounds, you have healed us, Lord. Terima kasih Tuhan, kami menerima kesembuhan yang daripada-Mu Yesus. Thank you, Lord. We receive this healing from you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. Amen. Setelah ini kita juga akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita.
So now we'll take the time to give our tithes and offerings. Mungkin detailnya akan ada di layar di rumah saudara. You will see the details on the screen. Untuk itu marilah kita berdoa. Let's pray for this. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Lord Jesus, thank you. karena Engkau telah mengizinkan kami untuk memberikan yang terbaik Because you have allowed us to give us our best untuk pekerjaan rumah-Mu di tempat ini Tuhan. for your work in your house, Lord. Biarkan Engkau pakai persembahan dan persepuluhan kami untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. May you use our tithes and offering for ministry, Lord. Engkau berkati rumah ini Tuhan Yesus. Bless this house, Engkau Lord. berkati semua pekerja-pekerja di gereja ini Yesus. And all the work that the church does, Lord. Biarkan Engkau sendiri yang mencurahkan berkat yang terbaik juga Tuhan Yesus. And may you pour out your best Dan on this berkat church. untuk setiap orang yang memberi persembahan And Yesus. for each individual that is paying, Lord. Kami berkati persembahan ini dan kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. And we bring all these tithes and offering into your hands and we bless it in Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. And in the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Hallelujah. Amin. Amen. Awesome. Selamat pagi Jakarta Live. Good morning, Jakarta Live. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Bertemu lagi di hari Minggu ini bersama saya, host dan announcement. We Announcer. meet again with me, the host and the announcer. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. There's a couple of announcements I'd like to share. Di tanggal 17, 24, dan 31, On the 17th, 24th, and 31st, selama 3 minggu berturut-turut, 3 weeks in a row, kita akan ibadah onsite. we will have our on-site service. Mungkin tempatnya masih di Zuri Express, The venue might still be at Zuri, atau mungkin nanti berubah, kami Or- akan beritahu Anda. or it may change, but we will keep you informed. Dan kabar baiknya lagi, And another good news, senior pastor kita Bram and Dayan akan datang. our senior pastors, Bram and Diane, are coming back. Siapa yang interesting untuk hal ini? And who's excited about this? Excited, ya benar. For sure me. Saya sangat excited untuk hal ini. I am very excited for this. Mari kita menghabiskan waktu di hari Minggu bersama Bram and Dayan, Let's spend our weekends with Bram and Diane, bersama pastor kita terkasih. our beloved pastors. Woo! Sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, So before we listen to the word of God, mari kita saksikan video pengumuman berikut ini. let's take a look at our announcements. Happy Sunday! Happy Sunday. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. All mercies are in your hand.
Shalom saudara-saudara Jakarta Live. Shalom, brothers and sisters. Jakarta Live. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. We're going to hear the word of God this morning. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. But as usual, let's pray. Bapak, terima kasih buat pagi yang luar biasa Tuhan. Father, we just praise you for this amazing morning. Kami boleh menyembah Engkau dan bersuka cita di dalam hadirat-Mu. That we could worship you and with joy, Lord. Dan kami saat ini akan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. And now we're prepared to hear the word of God. Berbicaralah dengan kuat. We ask you, Lord, to speak to us. Ajarkanlah setiap yang baik melalui firman kebenaran-Mu di dalam hati kami. Teach all that is right, Lord, from your word into Dan our hearts. kami berdoa bahwa firman-Mu akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah buat di dalam hidup kami And Tuhan. we declare that your word will be rooted in our hearts and will grow much fruit. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. God, may you protect each one of us that is here and also those who are at home, Sehingga kami boleh fokus mendengar firman-Mu. so that we can focus Di- on the word. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Oke. Selamat pagi sekali lagi buat setiap kita Jemaat Jakarta Live. Good morning once again to our JLCC congregation. Ya, saya sangat-sangat bersemangat untuk bertemu dengan Bram dan Dayen. I'm really excited to meet Bram and Diane. Ya, karena kita sebagai anak-anak rohaninya, kita bisa menyerap banyak hal dari mereka. Because as their spiritual children, we can receive so much from them. Ya, jadi pastikan saudara datang dan berbicara dengan mereka. So make sure that you come to talk to them too. Minggu lalu Edwin baru saja berkhotbah bagaimana belas kasihan dan belas kasih itu mendorong kita untuk menjangkau orang-orang yang ada di luar sana. Last week we saw how compassion, Edwin talked about compassion and how it is what moves our heart and helps us to go out and reach out to people. Ya, dan kita juga sudah mendengar dari Mbak Septi bagaimana batasan-batasan yang kita perlukan di dalam kehidupan ini sehingga hidup kita lebih tertata dengan rapi. And the week before that we heard from Septi on how we need to guard those boundaries, form those boundaries in order to have healthy relationships with those around us. Dan hari ini saya akan membagikan khotbah dengan judul Saling Mengasihi Tanda Kita Murid Yesus. And the message, title of the sermon today is Loving each other is the sign of a disciple of Christ. Dalam kitab Perjanjian Baru kita akan mendengar banyak sekali ajaran dan perintah mengenai kasih. During this time, we're going to hear a lot of commands on love. Ya, perintah Tuhan untuk kita bisa mengasihi sesama. Commands that we can learn to love one another. Yesus juga mengajarkan dan meminta kita sebagai saudara seiman untuk saling mengasihi. Jesus commanded us to love one another as brothers and sisters in Him, Dengan bagaimana cara dia mengasihi kita. the way that He loves us. Sehingga orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus. So that the people around us will know that we are the disciples of Christ. Ya, mari kita sama-sama buka dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Let's open our Bibles to 1 John 3 verses 11 to 18. Judul dari perikop ini adalah Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. The title of this is Love towards your brothers as a sign of a new life. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 saya akan bacakan, nanti bahasa Inggris akan ditampilkan di layar. I will read these verses and the English verses will be on the screen. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut.
Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita perhatikan di ayat 11 yang baru saja kita baca tadi, If we pay attention to verse 11, dikatakan bahwa berita atau ajaran agar kita saling mengasihi itu sudah kita dengar dari sejak semula. it says that the message that we have to love one another was heard right from the beginning. Ini merupakan sebuah penekanan bahwa Tuhan pada mulanya telah menaruh benih kasih di dalam hidup kita. And this proves that God, right from the beginning, planted a seed of love in our hearts. Waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benih itu ada di dalam kita. When we receive Jesus as our Lord and Savior, that seed is in us already. Dan karena seperti itu, maka kita sebagai orang Kristen, kita harus dan wajib untuk mengasihi sesama kita. And thus, as a Christian, it is our responsibility to love one another. Khususnya mengasihi saudara seiman. And primarily our brothers and sisters in faith. Ya, seperti kita ketahui bahwa hukum yang terutama adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. So we know that the first commandment is to love the Lord our God. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan hukum yang pertama yaitu mengasihi sesama kita manusia. So while the first is love the Lord God with all your heart, mind, and soul, the second is to love others like yourself. Ya, dan perikop yang baru saja kita baca tadi, And the verses that we just read, Yohanes sedang memfokuskan untuk membahas bagaimana kita bisa mengasihi saudara seiman. John teaches us how we can love others like ourselves. Karena di dalam kasih kita terhadap saudara seiman, disitulah tercemin kasih kita kepada Allah yang tidak terlihat. Because in our love for others is where it is mirrored our love for God. Kemudian berlanjut di ayat 12. And then we continue to verse 12. Yohanes memberikan contoh yang sangat-sangat ekstrim. John gives a very extreme example. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa Kain berasal dari si jahat yang membunuh Habel adiknya. He says in a very extreme way that Cain belongs to the evil one and murdered his brother. Kenapa Rasul Yohanes memberi contoh ini? Why did the apostle John give this kind of example? Ya, kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa di ayat 12 tersebut dikatakan bahwa Kain membunuh Habel karena Habel melakukan yang benar di hadapan Tuhan. It says that Cain murdered Abel because his own actions were evil and his brothers were righteous. Ya, sedangkan Kain melakukan apa yang jahat. And so he did what was wrong. Disitulah kebencian, iri hati mulai timbul di dalam hati Kain. It was the moment where hate and jealousy arose in Cain's heart. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang berasal dari dunia memiliki tanda. This is how we know that people who are from the world carry the sign too. Ya, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita tidak berasal dari dunia ini. We as the disciples of Jesus we are not from the world. Kita memiliki tanda We have a sign atau mark ya. or a mark, Ya, kita ditandai dengan kasih yang ada di dalam kita. right? We are marked by his love in us. Dan sedangkan dunia ditandai dengan adanya kebencian di dalam mereka. And the world is marked by the hate in them. Kebencian adalah lawan kata dari kasih. And we know hate is the opposite of love. Dan kita bisa mendefinisikan bahwa
sikap egois, mencari kepentingan bagi diri sendiri, iri hati, itu adalah kebencian. And we can see how pride and selfishness and looking after your own desires and jealousy are signs of hate. Dan itu adalah sifat alamiahnya manusia setelah kita jatuh di dalam dosa. And this is definitely the human nature when they're in sin. Kenapa kita tidak boleh membenci? Why aren't we allowed to hate? Karena kebencian berasal dari iblis. Because hate comes from the devil. Waktu kita memendam rasa benci terhadap saudara kita, When we hold on to that hate towards our brothers, itu seperti kita sedang menentang Tuhan dan menempatkan diri kita sebagai sahabatnya iblis. we are actually challenging the Lord and actually positioning ourselves as friends of the devil. Dan bukan itu saja, rasa benci juga akan membawa banyak perpecahan di dalam baik di dalam gereja ataupun komunitas. And the problem with hate is it brings a lot of cracks in the church and also outside the church. Dan bahkan dikatakan oleh Yohanes bahwa ketika kita membenci saudara kita, sama saja kita sedang membunuh dia. Kita menjadi seorang pembunuh. And John says that when we hate our brothers, it's as good as we have murdered them. Contoh sederhananya, ketika saya membenci Ibu Sunita, A simple example is when I hate Ibu Sunita dan saya berbicara buruk tentang dia kepada istri saya, and I say something bad about her to my wife, ya istri saya yang tidak mengenal Ibu Sunita bisa membenci dia. my wife who doesn't know Ibu Sunita will hate her too. Dengan kata lain, saya telah membunuh karakter atau identitas Ibu Sunita di hadapan istri saya. In other words, I am murdering the character of Ibu Sunita in my wife's eyes. Ya, seberbahaya itulah kebencian di dalam hati kita. This is how bad hate is in our heart. Oleh karena itu kita perlu bisa menilai posisi atau diri kita di mana. This is why we need to be able to judge where our position is. Kita juga perlu Roh Kudus supaya kita bisa peka terhadap suaranya. We need the Holy Spirit so we're sensitive to His voice. Ya, waktu dia memperingatkan kita, kita bisa mendengarkan That when suaranya. He warns us, we can hear His voice. Dan kalau kita menyebut diri kita adalah orang Kristen, And if we call ourselves Christians, berarti kita adalah murid Yesus. that means we're disciples of Jesus. Dan jika kita adalah murid Yesus, And if we are disciples of Jesus, maka kita harus membawa tanda yang adalah kasih itu. we need to carry that mark Karena kasih berasal dari Allah. because love comes from God. Bahkan Alkitab mengatakan Allah itu adalah kasih. The Bible straight away says that God is love. Jika kita ingin tahu bagaimana kasih dan bagaimana caranya mengasihi, kita bisa belajar dari Yesus. If we want to know what love looks like and how it is activated, we can learn it from Jesus. Ya, itulah sebabnya tema kita di Jakarta Live tahun ini adalah mengasihi seperti Yesus. This is why our theme for this year is love like Jesus. Kita bisa belajar dari Yesus bagaimana dia memperlakukan sahabat-sahabatnya. We can learn from Jesus how He loved His friends, Bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang berdosa. how He treated those who were sinning. Seperti yang kita pelajari ya dari Mbak Septi tentang boundaries. Bagaimana dia menghormati orang tuanya. And how we learned from Septi, the guarding of boundaries, how he honored his parents. Kita bisa belajar dari Yesus bagaimana cara mengasihi. We can learn from Jesus how to love. Tapi saya mengalami bagaimana sulitnya untuk saya bisa mengasihi saudara seiman. But I understand how difficult it is. Is that what you said? Sorry? Ya, bagaimana sulitnya kita mengasihi saudara seiman yang ada di dalam gereja. Yeah, and it is sometimes difficult for us to love one another. Ya mungkin kita dengan saya nggak mau bilang mudah juga gitu, tapi mungkin lebih mudah untuk kita mengasihi orang yang tidak kita kenal. And sometimes I would say it's easier to love someone we don't know. Ya kita lebih mudah untuk berbelas kasihan kepada orang yang tidak kita kenal. And we have more compassion for the people we don't know. Tapi akan lebih sulit ketika kita mencoba untuk mengasihi orang-orang yang kita kenal di dalam gereja sebagai saudara seiman. And it becomes often more difficult to love our brothers and sisters in the church.
Karena kita memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap mereka. Because we have this high expectation of them. Karena kita tahu bahwa mereka juga adalah murid Yesus. Because we know they're also disciples of Christ. Mereka harusnya menunjukkan kasih juga yang lebih And we terhadap think satu sama lain. they should be displaying Christ's love too. Disinilah kasih kita butuh diperluas atau diperlebar. And this is the moment where our love needs to expand. Ya. Karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses. Because we are people under process. Kita harus memberikan ruangan untuk saudara-saudara seiman kita juga melakukan kesalahan. We need to give room to our brothers and sisters to make mistakes. Kita mengingat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita dan sabar terhadap kita. And we need to learn how Jesus is so patient with us. Dan kita juga lakukan hal yang sama terhadap saudara seiman di dalam tubuh Kristus. And we need to do the same thing with our brothers and sisters in the body of Christ. Waktu kita mengingat akan kebaikan Tuhan, When we're reminded of God's great love, bahwa Yesus lebih dahulu mengasihi kita, that Jesus loved us first, dan kasih itulah yang akan memampukan kita juga untuk bisa mengasihi orang lain. this love will help us to love others too. Jadi kasih yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan itu adalah kasih yang dimotivasi oleh kasih Kristus di dalam kita. So this is the love that will motivate us, this love of Christ in us. Saudara-saudara, kasih itu adalah sebuah tindakan. Brothers and sisters, love is action. Kasih bukan hanya perkataan. It's not only words. Ayat 16 dan sampai 18 menjelaskan tentang hal ini. Verses 16 and 17 explain this. Bagaimana Yesus dengan tindakan yang nyata memberikan dirinya untuk disalibkan bagi kita. How Jesus with a real act, sacrificing himself on the cross, showed his love for us. Dan kita baca bahwa Yohanes juga menekankan bahwa ketika kita menerima kasih Yesus tersebut, kita juga harus siap memberikan diri kita, mengorbankan diri kita untuk saudara kita. And John also said that when we choose to become a disciple of Jesus, we also need to sacrifice ourselves to lay down our lives. Di ayat 16 dikatakan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wow. So it becomes our responsibility to lay down our lives for our brothers and sisters. Wow. Bukan perkara yang mudah. Not an easy work. Karena nggak setiap orang kita bisa menyerahkan nyawa. Because not every person can give their life. Ya mungkin kita bisa memberikan nyawa kita buat orang-orang yang kita kasihi, yang baik sama kita. Yeah, it's easy maybe to give it for those who are nice to us. Tapi apakah kita siap memberikan nyawa kita bagi saudara seiman yang mungkin kita tidak nyaman dekat dia? But are we ready to give our life to our brother or sister whom we're not comfortable with? Tapi kembali lagi, bukan saya yang mengatakan, Alkitab yang mengatakan. But coming back to not what I say, but what the Bible says. Bahwa kita sebagai murid-murid Yesus, That we, as the disciples of Jesus, kita harus saling mengasihi. we should love one another. Sampai kepada level kita siap memberikan nyawa kita atau mengorbankan nyawa kita bagi saudara kita. To the point that we are prepared to even lay down our lives for our brothers. Kita juga bisa belajar dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati. We can learn from the Good Samaritan's parable too. Waktu dia melihat ada orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. When he saw that there was someone who really needed help, Rasa kasih yang ada di dalam dirinya mendorong dia untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. compassion in his heart pushed him to help this person. Dia mengorbankan kenyamanannya. He sacrificed his comfort. Dia mengorbankan waktu, tenaganya. He sacrificed his time and energy. Bahkan dia mengorbankan uangnya untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. He even sacrificed his money to help that person who was sick. Coba saudara pikirkan saat ini, tindakan kasih apa yang saudara bisa tunjukkan terhadap saudara seiman. Let's take a moment right now to think,
What kind of act of love can we show towards our brothers and sisters? Apa yang saudara miliki di tangan saat ini? What do we have? What do you have in your hands right now? Saudara bisa gunakan hal itu untuk menyatakan kasih terhadap saudara seiman. You can use that to show your love for your brothers and sisters. Pesan saya akan selesai. Saya mengundang tim Praise and Worship. My sermon is almost over. I invite the worship team. Ya, waktu kita mendengar ada saudara kita yang sedang kesusahan, When we hear about our brothers and sisters who might be suffering, kita tanya apa yang bisa kita bantu. we ask, how can we help? Dengan cara itu, orang-orang akan bisa melihat kasih Kristus di dalam kita. With this, people will see our love for Jesus, for So- each other, for one another. The love Saudara, of Jesus. saudara mungkin kalau saudara membaca kisah para rasul, If you read the book of Acts, saudara baca bahwa setiap hari Tuhan menambah-nambahkan jiwa untuk diselamatkan. we see how every day the Lord added new souls. Kenapa orang-orang mau untuk menjadi murid Yesus? So why did people want to become the disciple of Jesus? Karena mereka melihat di jemaat mula-mula kasih itu nyata. Mereka saling membantu, mereka saling menjaga, mereka saling menolong. Because they saw how the disciples of Jesus loved one another, how they helped each other. Maka kita juga butuh melakukan hal yang sama. And we need to do the same thing. Dan kita udah punya benih di dalam kita, yaitu kasih. We already have the seed of love in us. Kita hanya perlu untuk terus menyirami dan melakukan tindakan yang nyata. All we need to do is keep watering it and act on it. Jika kita adalah murid Yesus, If we are a disciple of Jesus, kita ditandai oleh kasih-Nya. we are marked by love. Kalau saya boleh simpulkan khotbah ini, If I can condense this or conclude this sermon, saudara dan saya, kita adalah orang-orang percaya yang telah menerima keselamatan. you and I are people who have received salvation Karena Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi kita. because of Jesus who gave his life for us. Karena Dia begitu mengasihi kita. Because he loved us so much. Maka kita juga diminta untuk mengasihi saudara yang lain. So we are also asked to love one another. Saling mengasihi adalah bukti bahwa kita telah menerima keselamatan. Loving one another is a sign that we have received salvation. Tetapi barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. But the person who doesn't love is still in death. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Let's meditate on this word. Kata kasih adalah kata yang begitu dalam, The word love is very deep, tetapi juga sederhana. but also simple. Itu adalah bagaimana kita bertindak. It is how we act. Apa yang memotivasi kita? What is our motivation? Apakah kita mau mendengarkan rasa benci yang didorong oleh si iblis? Do we want to listen to the voice of hate from the devil? Atau kita mau mendengarkan kasih yang sudah Tuhan taruh, sudah Tuhan tanam di dalam hati kita? Or do we want to listen to the voice of love that the Lord has planted in us? Saya berharap bahwa kita tidak menjadi terbeban dengan mendengarkan khotbah ini. I hope you're not too burdened by listening to this sermon, Tapi mari kita bersuka cita. but let us be joyful. Mari kita mengingat setiap kasih yang Tuhan nyatakan. Let's remember all the love that God has declared for us. Mari kita tularkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. And then let us pour out that love to those around us. Ya, mungkin tidak mudah, tapi saya percaya Tuhan yang akan memampukan. It may not be easy, but God will enable us. Kita adalah umat pemenang. We are the people of God. Saya yakin kasih itu akan mengalir. And I believe that love will flow. Dan akan banyak perubahan yang terjadi di dalam hidup kita ketika kita melakukan tindakan kasih. And that there will be a lot of changes in our life when we act on love. Saya ingin kita sama-sama menyanyikan lagu
penyembahan ini, I'd like us all to worship this song I together. give myself away. To worship God with this song, I give myself. I give myself away. Thank you, Lord. I give myself away so you can use me. Give myself away. I give myself away so you can use me. Here I stand, Lord, my life is in your hands. Lord, I long To see your desires reveals in me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Seperti lagu ini, mari kita berikan hidup kita bagi Tuhan. So like this song, let us give our lives to God. Mari kita berikan hidup kita sebagai alat Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Let us give ourselves to God so that we become a tool to love one another. Jangan biarkan kasih kita menjadi padam, Don't let our love become dry, tapi bakarlah terus dengan tindakan nyata. but to be on fire by acting on love. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Engkau telah menyediakan setiap yang kami perlukan di dalam hidup kami. You have prepared everything in our lives for us. Bahkan karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami juga bisa mengasihi sesama kami. Because you loved us first, we can now love one another. Engkau telah memberikan contoh yang luar biasa Tuhan di dalam mengasihi. You have given us a great example of how to love, Lord. Kuatkan kami Tuhan, Strengthen us, Lord, untuk kami boleh mengasihi saudara kami. so that we can love our brothers and sisters. Untuk kami boleh mengampuni mereka yang berbuat salah terhadap kami Tuhan. So that we can forgive those who have hurt us, Lord. Karena kasih akan mengatasi setiap kebencian yang ada di dalam kami. Because love will overcome all the hate that may be in us. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Ingatkan kami pagi hari ini Tuhan, Remind us this morning, Lord, akan setiap orang-orang yang perlu kami ampuni Tuhan. that each person that we need to forgive, Kami tidak mau menyimpan dendam di dalam hati kami. we don't want to have any vengeance in us, Kami Lord. tidak ingin menjadi pembunuh atas saudara kami Tuhan. We don't want to murder our brothers, Lord. Kami mau menjadi orang-orang yang merdeka karena And kasih-Mu we Tuhan. want to become free because of love. Kami melepaskan kasih-Mu Tuhan di dalam pengampunan. Release your love in forgiveness, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terpujilah Engkau Tuhan. And your name be praised. Tuhan kiranya memperlengkapi Engkau Lord, you equip us dengan segala yang baik untuk kita bisa melakukan kehendak-Nya. to do everything good in your will, Lord. Bagi Dia segala kemuliaan. And to him be all glory. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Let us receive blessings from the Lord. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. May the Lord protect and care for you. Tuhan menyirari engkau dengan wajah-Nya May his face shine upon you dan memberi engkau kasih karunia. and give you grace. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu May his face turn towards you dan memberi engkau kasih karunia. and give you grace. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu God turn his face to you dan memberikan engkau damai sejahtera. and give you his peace. Dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Ibadah kita selesai saudara-saudara. Our Sunday service is over, Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah selesai. but God's love never ends. Tuhan berkati. Lord Jesus bless you.